memberkati kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Maksud Tata hari ini merasa bahagia nggak? Hari ini Lasa Tata merasa bahagia. Kalau Cici Caca? Bahagia banget dong Lasa. Kenapa Cici Caca merasa bahagia? Karena Tuhan sudah mengumpulkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan memujinya. Oleh karena itu, yuk adik-adik kita mau menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Sambil berdiri, ikutin gerakannya dengan semangat. Tuhan pimpin doa
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat hari Minggu ya. Wah, hari ini kita sama-sama kembali beribadah di dalam kebaktian anak Glow Sunday School GKI Kebun Jeruk nih. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tahu Serere yakin adik-adik semua udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita sama-sama siapkan hati ya. Kita berdoa dulu nih. Yuk kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan kasih kami hari baru, kesempatan untuk kami beribadah, dan kami telah memuji nama Tuhan. Dan saat ini kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan kami mau belajar untuk boleh mematuhi apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lau Serere mau tanya nih sama adik-adik. Waktu tadi adik-adik memuji nama Tuhan, adik-adik ngikutin gak apa yang Lau suruh? Atau Cece Koko suruh? Misalnya Cece Koko bilang, adik-adik harus bangkit berdiri, adik-adik harus tepuk tangan, adik-adik harus ikutin gerakannya. Nah, itu semua dilakuin gak? Kalau misalnya adik-adik ada ibadah bareng, ya seperti waktu-waktu yang lalu, pasti Lausu-lausu bisa lihat adik-adik melakukannya atau tidak. Tetapi karena sekarang kita ibadahnya via online, kita nggak tahu nih, Lausu-lausu nggak bisa tahu adik-adik melakukannya atau tidak. Tetapi Lausu berharap adik-adik melakukannya karena adik-adik taat dan patuh. Bener banget adik-adik, setiap kita itu harus taat dan patuh. Kalau Lau Serere mau tanya sama adik-adik nih, kapan terakhir kali adik-adik taat dan patuh pada orang tua deh? Kapan? Hah? Sebulan yang lalu? Waduh, gawat dong. Kapan? Hari ini? Tadi pagi waktu disuruh ibadah? Weh, itu keren banget tuh adik-adik. Berarti kita adalah anak-anak yang selalu mau taat. Taat sama orang tua itu berarti kita taat sama Tuhan juga loh. Nah, ngomongin soal taat ya, Lau Serere teringat nih, hari ini kita akan membahas tentang seorang raja yang gimana ya? Yang gak taat sama Tuhan. Ada yang tahu gak kisahnya? Kira-kira siapa ya? Wih, adik-adik bilang ada banyak Lause. Adik-adik, kita dengerin yuk kisahnya. Seorang raja yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Let's go, cekidot. Waktu itu ada seorang nabi yang bernama Samuel. Seorang nabi biasanya dipakai oleh Allah untuk memperingatkan bangsa yang dikasihinya tentang perintahnya. Adik-adik tahu tidak? Orang-orang banyak datang kepada Samuel. Kira-kira apa ya yang dikatakan orang-orang banyak tersebut kepada Nabi Samuel? Ternyata yang terjadi adalah orang-orang banyak itu meminta kepada Samuel seorang pemimpin, yakni seorang raja. Akhirnya Samuel datang kepada Allah nih adik-adik. Samuel berdoa dan bertanya, bagaimana? Apa yang harus saya katakan ya Allah kepada bangsamu? Allah pun menjawab doa daripada Samuel. Dia mengutus Samuel untuk menemukan seorang yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang raja. Nabi Samuel pun mengikuti perintah daripada Allah dan menemukan orang tersebut adik-adik. Wah, keren banget ya. Akhirnya Nabi Samuel pun berkata kepada Saul. Saul adalah orang dari suku Benyamin yang punya ayah bernama Kis. Adik-adik, waktu itu Samuel akhirnya langsung mengurapi Saul dengan minyak dan menthabiskan dia sebagai seorang raja.
Dan orang-orang dari Israel pun bergembira karena mereka mendapatkan raja untuk boleh memimpin bangsa Israel. Wah, keren banget ya adik-adik. Raja Saul pun memimpin bangsa Israel dengan sangat baik. Untuk berperang, mereka bisa menang karena juga ada Tuhan Allah yang diandalkan. Hingga akhirnya suatu hari harus melawan bangsa Filistin. Adik-adik, waktu itu Samuel berkata supaya harus menunggu 7 hari supaya sebelum mereka berperang, korban bakaran bisa dibakar dan hanya Samuel yang bisa membakarnya karena dia adalah nabi. Tapi yang terjadi, 1 hari, 2 hari, Saul menunggu. Tetapi Samuel tidak datang-datang. Hingga akhirnya Saul mengambil keputusan di hari yang ke-7. Dan akhirnya Samuel pun memperingatkan Saul bahwasannya itu tidak tepat. Tetapi Saul telah melakukannya. Iya, Saul telah membakar korban bakaran itu. Dan itu tidak disukai oleh Allah. Karena peristiwa itulah mereka harus kalah berperang dan Saul pun akhirnya harus melepaskan mahkota kerajaannya karena Allah memerintahkan Samuel bahwasannya Saul telah melanggar perintah daripada Allah dan dia tidak layak lagi menjadi seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi kita udah sama-sama dengar kisah tentang Raja Saul. Bahkan bangsa Israel yang minta kepada Nabi Samuel untuk adanya seorang raja. Tapi awalnya semua itu berjalan dengan baik ya. Bangsa Israel senang karena mereka mendapatkan raja. Dan Raja Saul juga senang karena dia dipercaya untuk memimpin bangsa Israel. Tapi karena sebuah kejadian, akhirnya Raja Saul harus mengalami apa adik-adik? Mengalami satu peristiwa yang tidak mengenakan, di mana Tuhan Allah akhirnya membuat Raja Saul itu tidak menjadi seorang raja lagi. Adik-adik, ngomongin soal taat itu adalah hal yang serius. Kita nggak bisa main-main dengan ketaatan. Taat itu bukan hanya sekedar kalau papa mama udah marah-marah. Tapi sebelum papa mama marah-marah, udah dikasih tahu, kita maka harus mendengarkan dan taat. Adik-adik, taat itu dimulai dengan mendengarkan loh. Iya, kita mendengarkan apa sih? Kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, lalu firman itu tertanam dalam hati kita, maka kita akan berjuang bukan untuk melakukannya. Dan ini menandakan kita ini seorang yang taat akan firman Tuhan. Ketika kita juga mau jadi seorang anak yang taat pada orang tua, maka kita juga akan memulai dengan apa sih? Mendengarkan. Kalau papa mama kasih nasihat, mereka berkata, jangan lakukan ini, jangan lakukan yang itu. Itu berarti mereka sudah memberitahukannya kepada setiap kita, bukan? Maka yang harusnya terjadi adalah kita melakukan yang telah dikatakan. Kalau bilang jangan, ya lakukanlah. Jangan, ya enggak. Berarti kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Lalu kalau misalnya tadi kita juga langsung udah tanya, waktu adik-adik nyanyi memuji nama Tuhan mengikuti tidak arahan Lause atau Cece Kokonya. Kita juga harus taat adik-adik, mendengarkan. Jadi taat itu diawali dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Pernah nggak adik-adik? Waktu adik-adik dikasih pengumuman baik di sekolah, ataupun di gereja, ataupun di rumah. Mama kasih sebuah nasihat, kasih tahu sesuatu, kasih pengumuman sesuatu kalau ada di gereja atau di rumah, atau di sekolah. Kita nggak mendengarkannya dengan benar, dengan baik. Yang terjadi apa sih? Yang terjadi kita bisa melakukan hal yang salah. Misalnya guru bilang, besok bawa buku matematika ya, sekalipun pelajarannya tidak ada. Karena bahasa Indonesia
hari itu tidak ada, jadi digantikan matematika. Kira-kira kalau adik-adik tidak mendengarkan hal ini, adik-adik bakal bawa nggak buku matematikanya? Enggak ya, kalau serasa kemungkinan besar sih jeng tidak akan dibawa. Karena itu langsung mau ajak setiap kita, supaya setiap kita nih boleh senantiasa mendengarkan dan akhirnya melakukan apa yang telah dikatakan oleh orang-orang yang telah mengingatkan kita. Ingat ya adik-adik, kita mau taat sama Tuhan. Kita mau taat jadi anak yang taat. Adik-adik, taat itu mengasihkan loh, karena akan membawa berkat buat setiap kita. Yuk kita bersama-sama taat untuk nama Tuhan, karena kita anak Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur karena setiap kami diingatkan untuk boleh terus senantiasa taat, senantiasa mendengarkan dengan sungguh dan melakukan apa yang diperintahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tolong kami, jamah hati kami, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk boleh senantiasa dengar-dengaran dan menaati apa yang Tuhan katakan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan yang boleh berkati kami masing-masing. Dalam sekolah kami, kesehatan kami, keluarga kami, orang tua kami, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Dan kami juga senantiasa mau berdoa, biarlah kami terus bertumbuh imannya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian ya. Jangan lupa ayat hafalannya. Ya, bye-bye.